Episode 126 Aku bisa melihat segalanya. Acara-acara seperti itu sebenarnya merupakan wadah untuk menjalin pertemanan dan memperluas lingkaran pertemanan. Beberapa orang yang dulu memandang rendah Xia Feng kini mati-matian berusaha mendapatkan undangan ke pernikahannya, berharap bertemu dengan beberapa tokoh politik atau bahkan eksekutif perusahaan tingkat tinggi. Begitulah adanya. Ketika Anda sedang jatuh miskin, meskipun Anda tinggal di jalan utama, kerabat dan teman Anda jarang mengunjungi Anda. Namun begitu Anda kaya, meskipun Anda tinggal di pegunungan, kerabat dan teman Anda akan rela bersusah payah mengunjungi Anda. Dua wanita, Liang Xiao dan Shen Tutianyin, tiba di auditorium bersamaan. Undangan pernikahan Xia Feng menunjukkan bahwa hadiah tidak diterima, tetapi keduanya memegang kotak hadiah yang sangat indah. Kemunculan Shen Tutianyin dan Liang Xiao langsung menarik perhatian media, memicu perbincangan yang ramai. Bukankah itu Shen Tutianyin dari Wan Xiang Group? Dia mantan istri Xia Feng. Kenapa dia datang ke pernikahan Xia Feng? Ya, bukankah ini mengundang masalah? Kasihan dia. Aset Xia Feng sekarang melebihi miliknya. Dia bahkan menceraikan pria sebaik itu. Sulit untuk mengatakan tentang masalah hati. Mungkin Xia Feng tidak pandai dalam hal itu. Haha, apa kau bercanda? Kudengar Xia Feng dikelilingi beberapa wanita, dan mereka semua tinggal di Ping Anju. Pria normal tidak bisa menangani satu, apalagi beberapa. Dia bisa menangani beberapa, tetapi kau bilang dia tidak pandai dalam hal itu? Lucu. Menurutmu akan canggungkah saat istri Xia Feng saat ini bertemu Shen Tutianyin? Pasti canggung, tapi jangan bahas istri Xia Feng saat ini. Shen Tutianyin boleh saja membicarakannya. Kudengar istri Xia Feng saat ini adalah pejabat tinggi, dan jabatannya sangat tinggi. Jaga bicaramu. Jangan bicara, jangan bicara. Di tengah diskusi yang riuh, para wartawan bergegas menghampiri Shen Tutianyin. Nona Tianyin, bolehkah saya mewawancarai Anda? Ketua Shen Tu, sebagai mantan istri Xia Feng, Anda akan menghadiri pernikahan Xia Feng. Ada yang ingin Anda sampaikan? Nona Tianyin. Para wartawan mengobrol, dan alis Shen Tutianyin berkerut. Perceraiannya dengan Xia Feng bagaikan luka yang belum sembuh. Para wartawan ini mengungkapnya di depan banyak orang, dan tatapan penasaran, bahkan sok tahu, dari kerumunan justru menambah luka. Apa yang Anda inginkan? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Tang Yuyan menjawab dengan dingin. Kami di sini atas undangan adik Xia Feng. Ada pertanyaan? Tanya seorang reporter. Tang Yuyan melambaikan tangan, dan beberapa petugas keamanan mendekat. Tang Yuyan berkata dengan tenang, tolong keluarkan mereka semua. Siapa kalian? Kenapa? Kalian tidak bisa melakukan itu. Kami punya undangan. Para petugas keamanan mengabaikan penjelasan para reporter dan langsung mengusir mereka. Shen Tutianyin berkata, terima kasih. Tang Yuyan berkata, kenapa kalian sopan? Kami berdua perempuan yang terluka. Tapi Xia Sui tidak akan senang dengan ini. Dia bertugas mengatur pernikahan Xia Feng dan Fan Fan, dan kalian mengusir semua reporter yang diundangnya. Shen Tutianyin tampak sedikit khawatir. Tang Yuyan berkata, saat itu, Fan Fan merebut Xia Feng dariku di depan banyak orang, dan aku tidak mengatakan apa-apa. Apa yang bisa dikatakan Fan Fan dan adik iparnya? Shen Tutianyin ragu untuk berbicara. Tang Yuyan berkata, sebenarnya, hanya ada satu wanita yang benar-benar memegang kendali di keluarga Xia Feng, dan dia adalah Liang Xiao. Kenapa kau berkata begitu? Liang Xiao mengelola Thunder Horse Group. Bukankah itu sudah jelas? Tang Yuyan berkata, aku mengenal Liang Xiao lebih baik daripada kau. Dia mantan perwira intelijen senior di CIA. Dia merencanakan dan menggunakan semua taktiknya sendiri. Jika identitasnya tidak terbongkar, pernikahanmu dengan Xia Feng mungkin tidak akan pernah ada. Fan Fan itu? Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, kata Tang Yuyan. Jabatannya lebih tinggi dariku, dan dia punya kekuasaan lebih besar dariku, tapi bagaimanapun juga dia berlatar belakang seni liberal. Kalau bukan karena bantuan Xia Feng, dia tidak akan pernah bisa memegang jabatan itu. Dia pendiam dan tidak suka berkelahi. Dia bersama Xia Feng, karena Xia Feng ingin menyingkirkanku, dan ternyata itu nyata. Lalu, bagaimana dengan Longbing? Dia? Haha. Tang Yuyan tertawa. Dia wanita yang sederhana, tidak pernah cemburu. Baik saat kau bersama Xia Feng maupun sekarang, dia tidak akan menjadi ancaman bagi siapapun. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Sebelum kau dan Xia Feng bercerai, Xia Feng sudah menjalin hubungan seperti itu dengan Longbing, tapi kau tidak menyadarinya. Apakah dia ancaman bagimu? Tidak. Shen Tutianyin merasa sedikit sedih. Setelah menikah dengan Xia Feng, dia bahkan ragu untuk berjabat tangan dengan pria. Namun Xia Feng justru menjalin hubungan seperti itu dengan Longbing. Meskipun kejadian ini sudah berlalu, Tang Yuyan masih merasakan sedikit rasa sakit dan getir ketika membicarakannya. Lalu, bagaimana dengan Jiang Rui? Shen Tutianyin tidak ingin memikirkan perselingkuhan Xia Feng lagi. Wanita itu sederhana.
Dia tidak memiliki latar belakang keluarga dan tidak memiliki kemampuan khusus. Tapi dia dan Xia Feng tumbuh bersama, teman sekelas dari TK hingga SMA, dan bertetangga. Mereka adalah kekasih sejati sejak kecil. Setahu saya, dia mencintai Xia Feng sejak kecil, tapi Xia Feng tidak tertarik. Lalu, entah kenapa, mereka akhirnya bersama. Saya kenal Xia Feng. Dia baik dalam segala hal, tapi dia tidak pernah mengabaikan siapapun, terutama wanita yang memperlakukannya dengan baik, kata Shen Tutianyin. Aku juga melihatnya begitu. Jiang Rui bukanlah orang yang bisa memegang kendali di rumah Xia Feng. Dia tidak mengancam siapapun. Dia wanita yang sangat tradisional, tetapi dia masih bisa menerima Xia Feng bersama wanita lain. Ini menunjukkan dia toleran. Demi bersama Xia Feng, dia rela menanggung apapun, kata Tang Yuyan. Bagaimana denganmu? Shen Tutianyin menatap Tang Yuyan. Tang Yuyan tersenyum. Apakah kamu ingin kembali pada Xia Feng? Shen Tutianyin terdiam sejenak, pikirannya kembali pada pertemuannya dengan Tang Yuyan kemarin. Saat itu, Tang Yuyan mengatakan hal yang sama padanya, dan itulah kalimat pertama yang dia ucapkan. Dia tidak menjawab pertanyaan Tang Yuyan, tetapi hatinya dipenuhi hasrat yang meluap-luap. Dia jatuh cinta pada Xia Feng karena kemampuannya, dan itu bukanlah hal yang memalukan. Beberapa wanita jatuh cinta pada seorang pria karena ketampanannya ketapan adalah prasyarat. Beberapa wanita jatuh cinta pada seorang pria karena temperamennya yang baik adalah prasyaratnya. Beberapa wanita jatuh cinta pada seorang pria karena keterampilan kungfunya juga prasyaratnya. Oleh karena itu, kemampuan pribadi Xia Feng pada dasarnya sama dengan syarat-syarat ini, hanya saja lebih unggul. Cinta tak pernah ada tanpa alasan di dunia ini. Jika Xia Feng tidak memiliki kemampuan itu, jika ia hanyalah seorang buruh yang memindahkan batu bata dan mengelas di lokasi konstruksi, akankah ia jatuh cinta padanya, sang ratu grup Wan Xiang? Mustahil. Ia bahkan tak akan memandangnya. Ia bukan wanita biasa. Ia adalah seorang wanita di istana yang megah. Cintanya tak mungkin sama dengan cinta seorang pedagang kaki lima yang menjual hidangan dingin, atau cinta seorang wanita karir yang, karena bekerja keras di tempat kerja, bahkan menghindari romansa demi menyenangkan bosnya. Ia adalah Shen Tutianyin, dan ia hanya mencintai pria paling luar biasa dan berkuasa di dunia. Namun justru karena alasan inilah, alasan ia jatuh cinta pada Xia Feng, ketertarikan Xia Feng padanya semakin tumbuh. Ia menikah dengannya saat ia masih merintis bisnisnya sendiri. Saat itu, asetnya kurang dari 1/10 asetnya. Namun kini, Xia Feng telah menjadi pahlawan di mata ratusan juta rakyat Tiongkok, kekayaannya jauh melampaui kekayaannya. Menghadapi mantan suami seperti itu, bagaimana mungkin ia tak ingin kembali padanya? Di dalam hatinya, di dunianya, tak ada pria lain di dunia ini yang pantas dicintainya. Hanya Xia Feng, dialah satu-satunya. Kau masih tak mau menjawab pertanyaanku? Suara Tang Yuyan terdengar. Shen Tutianyin akhirnya tersadar. Yah, aku mau, tapi... Ia tersenyum kecut. Apa gunanya menginginkan? Tang Yuyan mendekatkan diri ke telinga Shen Tutianyin. Kalau kau mau, aku akan menemukan cara untuk mendapatkanmu kembali. Apa maksudmu? Shen Tutianyin adalah wanita yang sangat cerdas. Ia sudah tahu niat Tang Yuyan, tetapi ia tak ingin mengungkapkannya. Baiklah, aku tidak percaya setelah semua yang kukatakan, dari kemarin sampai sekarang, kau masih tidak mengerti apa yang kupikirkan? Shen Tutianyin tetap diam. Aku tidak bosan, jadi aku datang ke sini bukan untuk menipumu. Xia Feng mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menipumu, kan? Aku tidak cocok untuk itu. Tang Yuyan berkata dengan tenang, coba pikirkan. Ada pepatah yang mengatakan, musuh dari musuhku adalah temanku. Kita dulu saingan cinta, tapi saingan dari saingan juga bisa menjadi teman. Apa yang kau inginkan? Tanya Shen Tutianyin. Katakan padaku, dan aku akan memberitahumu isi hatiku. Tang Yuyan mendekatkan wajahnya ke telinga Shen Tutianyin. Aku menginginkan keadilan. Kalau kau pikir aku ingin balas dendam, terserah. Fan Fan dan Liang Xiao telah menghancurkan pernikahanku dengan Xia Feng. Aku, Tang Yuyan, bukanlah wanita yang akan menahan amarah setelah ditampar. Xia Feng milikmu, dan akan selalu menjadi milikmu. Kau tidak mencoba merebutnya, kau hanya mengambil kembali kebahagiaan yang pantas kau dapatkan. Sekarang, bisakah kau katakan apa isi hatimu? Shen Tutianyin terdiam sejenak sebelum berkata. Apa yang harus kulakukan? Tang Yuyan tersenyum. Tidak rumit. Saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat, pengantin telah tiba. Semua mata tertuju ke pintu masuk auditorium, dan obrolan yang riuh mereda. Di bawah tatapan para tamu, Fan Fan masuk. Ia tampak sangat cantik dalam balutan gaun pengantin seputih salju. Ia memiliki kecerdasan dan kehalusan seorang wanita terpelajar, namun juga kelembutan dan kebajikan seorang wanita biasa. Ia tampak menawan. Fan Fan diapit oleh 3 pengiring pengantin Liang Xiao dan Long Bing di sebelah kirinya, dan Jiang Rui di sebelah kanannya. Masing-masing wanita ini sangat cantik,
sama menawannya dengan sang pengantin wanita. Para pengiring pengantin wanita mengantarnya sekitar sepertiga jalan menyusuri lorong, lalu berhenti sejenak untuk menunggu. Tepat saat itu, Xia Feng masuk, ditemani oleh 3 pengiring prianya Liu Zhengnan, Qin Xiang, dan Lu Sheng. 3 pria tampan, salah satunya mirip Zhang Fei. Kehadiran sang pengantin pria sungguh menakjubkan. Xia Feng, khususnya, menjadi pusat perhatian saat ia muncul. Tatapan Shen Tutianyin tertuju pada Xia Feng. Sosoknya yang tegap dan sikapnya yang tampan, dan pikiran tentang mantan suaminya langsung membangkitkan gelombang melankolis. Kenangan manis masa lalu membanjiri pikirannya tanpa terkendali. Saat-saat itu, yang seharusnya dipenuhi dengan rasa manis dan bahagia, kini terasa seperti pisau, mengiris lukanya yang berdarah. Lihat betapa bahagianya dia, kata Tang Yuyan. Berhenti bicara. Hati Shen Tutianyin sedang kacau balau. Pada saat ini, tatapan Xia Feng beralih. Di tempat ramai, ia selalu cepat mengamati semua orang. Selama pengamatan ini, ia dengan cepat melihat Shen Tutianyin dan Tang Yuyan, berdiri di antara para tamu. Mata mereka bertemu, diam, namun tatapan mereka menyanyikan lagu melankolis. Xia Feng terkejut, karena Shen Tutianyin sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa ia akan menerima undangannya, tetapi tidak menghadiri pernikahan. Namun, ia tidak menyangka Shen Tutianyin akan hadir, dan bersama Tang Yuyan. Shen Tutianyin tersenyum pada Xia Feng, senyum yang diwarnai dengan kepahitan. Xia Feng mengangguk sedikit, dan senyum bermain dengan senyumnya sendiri. Tidak peduli apa yang telah dilakukannya, dia adalah istrinya, dan ia sangat mencintainya. Sehari pernikahan adalah 100 hari cinta, dan ia telah menikahinya lebih dari 1 hari. Ia bukan tipe yang tidak berperasaan, tidak pernah. Setelah mengangguk memberi salam pada Shen Tutianyin, tatapan Xia Feng beralih ke Tang Yuyan. Dulu ia memang menyukainya, tetapi setelah kejadian pada Longbing di Jepang, ia hampir tidak punya perasaan lagi terhadapnya. Ia tidak punya perasaan khusus terhadap keluarga Tang. Namun, karena tamu dipersilakan, Xia Feng tetap mengangguk dan menyapa Tang Yuyan. Tang Yuyan tersenyum pada Xia Feng, tetapi tepat ketika ia mengangkat tangan untuk mengundangnya, ia sudah berpaling, tidak lagi menatapnya. Saat itu, hatinya terasa seperti ditusuk pisau, berdarah tanpa suara. Ia menurunkan tangannya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pembawa acara pernikahan muncul di panggung dan membuka upacara dengan pidato yang penuh semangat. Pembawa acara ini adalah pembawa acara TV papan atas yang disewa Xia Feng. Ia pendek dan kurus, tetapi pergelangan tangannya besar. Fan Yiming datang terlambat. Sebagai orang tua mempelai wanita, ia seharusnya menemani Fan Fan ke auditorium, mengulurkan tangan Fan Fan kepada Xia Feng, lalu membiarkan Xia Feng menuntun Fan Fan ke atas panggung. Namun ia terlambat, dan bahkan mengatakan sesuatu yang membuat Xia Feng sakit kepala. Wah, cucuku akan berada dalam lindunganmu mulai sekarang, bisik Fan Yiming. Kapan kakek akan mengungkapkan formula untuk Secret Goal X? Xia Feng terdiam. Apakah dia datang untuk menghadiri pernikahan, atau untuk mendapatkan formulanya? Aku tidak peduli. Aku sudah menikahkan cucu perempuanku denganmu. Kita keluarga, kan? Bagaimana kalau memberitahuku sekarang? Kata Xia Feng. Kakek, jangan ribut-ribut. Ini hari pernikahanku. Kalau kakek terus begini, aku akan benar-benar mengabaikan kakek. Fan Fan memelototi Fan Yiming dengan tajam. Baru kemudian, Fan Yiming terdiam. Sekarang, sambutlah kedua mempelai. Suara pembawa acara dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Xia Feng menggandeng tangan Fan Fan dan berjalan menyusuri karpet merah menuju panggung. 3 pengiring pengantin memegang ujung gaun pengantin, dan 3 pengiring pria berjalan berdampingan. Kenapa ketiga pengiring pengantin hamil? Tiba-tiba seseorang di antara para tamu berkata. Tak seorang pun memperhatikan perut ketiga pengiring pengantin itu. Tetapi setelah seseorang mengatakan itu, perhatian semua orang teralih ke arah mereka. Para pengiring pengantin mengenakan pakaian longgar, tetapi perut mereka masih terlihat jelas. Ada apa? Xia Feng adalah tokoh terkemuka. Mengapa dia mengundang 3 wanita hamil sebagai pengiring pengantin di pernikahannya? Ya, aneh. Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Apakah ini adat istiadat setempat? Xia Feng berasal dari Haizu, aku kenal tempat itu, dan tidak ada adat istiadat seperti itu di sana. Apakah ada cerita di baliknya? Mungkin. Lupakan saja, berhentilah menggosipkan urusan pribadi orang lain di belakang mereka. Ya, apa urusan kita? Xia Feng sudah berjasa besar dengan mengundang kita. Gosip tentang ketiga pengiring pengantin itu pun mereda dengan cepat. Sebagian besar tamu adalah tokoh terkemuka, kaum elit masyarakat. Tidak seperti para wanita jalanan, mereka tidak repot-repot membahas urusan pribadi orang lain. Lagi pula, ini urusan pribadi Xia Feng. Namun, tepat ketika diskusi tentang 3 pengiring pengantin yang hamil itu mereda, orang yang membocorkan informasi itu berkata, pengantinnya juga hamil. Diskusi kembali memanas. Hamil sebelum menikah?
Bagaimana mungkin dia begitu ceroboh? Kudengar pengantinnya seorang pejabat tinggi. Bagaimana mungkin organisasi mengizinkan hal seperti itu? Itu sudah biasa akhir-akhir ini. Banyak anak muda menunggu sampai punya anak sebelum menikah. Diskusi itu tidak berlangsung lama, mereda setelah hanya 2 atau 3 menit. Di antara para tamu, Shen Tutianyin melirik Tang Yuyan. Siapa pria itu? Apakah dia di sini untuk membuat masalah? Siapa? Tang Yuyan tampak terkejut. Shen Tutianyin menunjuk ke arah tamu yang membocorkan informasi kedua tak jauh darinya. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang pengusaha. Penampilannya biasa saja dan tidak familiar. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Hal ini juga yang membuatnya bingung. Sebagai istri Xia Feng, dia tahu semua tentang lingkaran dekatnya. Tapi pria ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin dia tahu urusan pribadi Xia Feng? Aku melihatnya, tapi aku tidak mengenalnya. Tang Yuyan mengalihkan pandangannya. Kita abaikan saja. Dia hanya mengatakannya dengan santai, dan itu memang benar. Shen Tutianyin melirik Tang Yuyan. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan. Saat itu, pria yang mengabarkan berita itu berkata, kudengar ketiga pengiring pengantin itu juga wanita Xia Feng. Seperti pengantin wanitanya, mereka juga sedang mengandung anak-anak Xia Feng. Pengungkapannya sebelumnya hanyalah hal kecil, tetapi sekarang ia mengungkapkan berita besar. Tidak mungkin benar? Bagaimana mungkin hal seperti ini benar? Xia Feng menikahi Fen Fen, dan 3 wanita lainnya adalah pengiring pengantin. Semuanya sedang mengandung anak-anaknya? Siapa yang bilang begitu? Benarkah? Jika benar, semuanya benar-benar kacau. Xia Feng adalah pahlawan nasional kita. Bagaimana mungkin gaya hidupnya begitu kacau? Tidak mungkin. Pantas saja ada 3 wanita hamil sebagai pengiring pengantin. Ternyata mereka bersaudara. Xia Feng sungguh luar biasa. Hubungannya dengan istrinya begitu erat. Kali ini, suara-suara di wajah Yi sulit ditenangkan. Beberapa bahkan mulai menanyakan identitas ketiga pengiring pengantin tersebut. Tatapan Shen Tutianyin kembali beralih ke Tang Yuyan. Kau benar-benar tidak tahu siapa pria itu? Tanya Tang Yuyan. Tianyin, apa maksudmu? Jangan lupa, kita semua bersama-sama dalam hal ini. Shen Tutianyin terdiam. Ia bukan wanita biasa. Ia langsung tahu bahwa pria itu ada di sini untuk membuat masalah. Di Tiongkok, siapa yang berani mengganggu pernikahan Xia Feng tanpa bukti? Ia curiga bahwa pria itu ada hubungannya dengan Tang Yuyan. Tetapi ia tidak punya bukti untuk mendukung kecurigaannya. Lagi pula, kalaupun terbukti, apa gunanya? Perdebatan semakin panas. Xia Feng awalnya tidak menyadari apa yang terjadi di bawah. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada pernikahan dan segala sesuatu yang akan terjadi. Namun, ketika obrolan semakin ramai, ia menjadi mustahil untuk mengabaikannya. Tatapannya menyapu para tamu, mencoba menemukan si pembuat onar. Long Bing dan Liang Xiao bertukar pandang. Seseorang membuat masalah, Liang Xiao mengerutkan kening. Ia juga memperhatikan, tetapi orang itu sudah diam. Dengan begitu banyak tamu, ia tidak tahu siapa yang membuat masalah. Jika aku melihatnya, aku akan merobek mulutnya. Tatapan Long Bing dingin. Pembawa acara juga tampak malu. Ia tidak menyangka ada orang yang akan mengganggu pernikahan. Namun, ia bereaksi sangat cepat. Ia terkekeh. Haha, ini pertunjukan. Semua orang terkejut, kan? Ya, itulah intinya. Setelah menarik perhatian para tamu, ia mengganti topik. Silakan undang kakek pengantin wanita, Tuan Fen Yiming, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan, ke panggung. Fen Yiming berhenti sejenak, lalu menjawab, untuk apa? Tawa pun meledak. Pembawa acara tersenyum dan berkata, Tuan Fen, karena ayah Tuan Xia tidak bisa hadir, Anda, sebagai orang tua tunggal, harus naik ke atas untuk minum teh bersama kedua mempelai. Silakan. Fen Yiming kemudian naik ke atas panggung. Xia Feng dan Fen Fen membungkuk kepada Fen Yiming dan menawarkan teh kepadanya. Sekarang, silakan bacakan janji pernikahan kalian, kata pembawa acara. Xia Feng berkata, saya ingin dia menjadi istri saya. Mulai hari ini, kita akan saling memiliki dan mendukung. Tidak peduli apakah kita baik atau buruk, lebih kaya atau lebih miskin, dalam sakit atau sehat, kita akan saling mencintai dan menyayangi, sampai maut memisahkan kita. Fan Fan berkata, saya ingin dia menjadi istri saya. Mulai hari ini, kita akan saling memiliki dan mendukung. Tidak peduli apakah kita baik atau buruk, lebih kaya atau lebih miskin, dalam sakit atau sehat, kita akan saling mencintai dan menyayangi, sampai maut memisahkan kita. Pembawa acara bertanya kepada Xia Feng, bersediakah kau menikahi wanita ini? Cintai dia dan setialah padanya, terlepas dari apakah dia miskin, sakit, atau cacat, sampai maut memisahkan kita. Bersediakah kau melakukannya? Xia Feng menjawab, aku bersedia. Pembawa acara kemudian bertanya kepada Fan Fan, bersediakah kau menikahi pria ini?
Cintai dia dan setialah padanya. Terlepas dari apakah dia miskin, sakit, atau cacat, sampai maut memisahkan kita. Bersediakah kau melakukannya? Mata Fan Fan berkaca-kaca. Aku bersedia. Pembawa acara tersenyum. Baiklah, silakan tukar cincin kawin. Xia Feng dan Fan Fan mengeluarkan cincin kawin yang telah mereka persiapkan sejak lama. Sebelum keduanya sempat bertukar cincin kawin, si pembuat onar tiba-tiba berteriak, Tuan Xia, kau harus bertukar cincin dengan mereka berempat, kan? Kau tidak boleh lebih memilih salah satu. Mereka semua sedang mengandung anakmu. Kali ini, Xia Feng mengunci pria itu. Shentu Tianyin tiba-tiba berjalan mendekat dan menampar wajahnya. Sebuah suara nyaring. Semua mata tertuju pada Shentu Tianyin dan si pembuat onar. Seorang wanita menampar seorang pria bukanlah hal yang aneh. Namun, jika wanita yang menampar itu adalah Shentu Tianyin, itu sungguh langka. Xia Feng tercengang. Ia belum pernah melihat Shentu Tianyin semarah itu, bahkan menampar seseorang. Pria yang ditampar menutupi wajahnya, menatap Shentu Tianyin dengan kaget dan marah. Jika ia ingin memukul Shentu Tianyin, wanita itu bukanlah tandingannya, tetapi ia tidak berani. Tak lain karena Shentu Tianyin adalah mantan istri Xia Feng. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tanya Shentu Tianyin dengan marah. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan membuat masalah? Pria yang dipukuli itu terdiam dan berbalik untuk pergi. Shentu Tianyin meraih lengan pria itu dan berkata, kau tidak boleh pergi. Jelaskan dirimu. Lepaskan, kata pria yang dipukuli itu dengan galak. Ia tampak garang, tetapi di dalam hatinya ia merasa bersalah dan takut. Kau tidak boleh pergi sebelum kau menjelaskan dirimu. Aura Shentu Tianyin juga garang. Xia Feng menatap Shentu Tianyin dan merasa Shentu tampak berbeda hari ini. Ia telah turun dari tahta ratu dan menjadi wanita biasa. Long Bing menghampiri Xia Feng dan berkata, suamiku, aku akan pergi dan mengurusnya. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan pergi. Kenapa? Tanya Long Bing. Orang itu jelas dikirim oleh seseorang untuk membuat masalah dengan sengaja. Xia Feng berkata, tunggu saja. Akan ada yang mengurusnya. Xia Feng baru saja selesai berbicara ketika Tang Yuyan menghampiri dan meninju perut pria itu. Brengsek. Tang Yuyan mencengkeram kerah pria itu. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Bicaralah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Protes si pembuat onar. Jangan katakan yang sebenarnya. Tang Yuyan melambaikan tangannya, dan beberapa agen dari seksi 101 segera mendekat. Bawa dia pergi dan tanyakan apa yang terjadi. Para agen membawa si pembuat onar pergi. Tatapan Tang Yuyan beralih ke Xia Feng, dengan senyum di wajahnya. Xia Feng menggelengkan kepala, menghindari tatapannya. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Fan Fan telah merebutnya darinya, dan sekarang ia dan Fan Fan akan menikah. Bagaimana mungkin Nona Tang tidak merusaknya sedikit dan membuat Fan Fan jijik? Klan Tang adalah keluarga yang bisa dibilang kaya raya, bahkan melebihi klan Shentu. Tumbuh di lingkungan seperti itu, wajar jika Tang Yuyan memiliki sifat manja, keras kepala, dan tidak pengertian. Tapi kenapa repot-repot? Pernikahan tetap berlanjut, dan Xia Feng dan Fan Fan bertukar cincin. Mata Shentu Tianyin berkaca-kaca saat ia melihat Xia Feng memasangkan cincin kawin di jari Fan Fan. Ia tak pernah bisa melupakan momen Xia Feng memasangkan cincin di jarinya. Saat itu, ia tak pernah membayangkan suatu hari nanti, Xia Feng akan memasangkan cincin kawin di jari wanita lain tepat di depannya. Tang Yuyan menghampiri Shentu Tianyin. Kau melakukan pekerjaan yang hebat tadi, kata Shentu Tianyin. Apakah kau yang mengatur orang itu? Tang Yuyan menjawab, tidak, untuk apa aku melakukan hal bodoh seperti itu? Tapi kalaupun aku melakukannya, bukankah aku baru saja membantumu? Kau menampar orang itu dan menghentikannya membuat masalah. Xia Feng akan berterima kasih padamu. Shentu Tianyin mendesah pelan. Rasa terima kasih seperti itu, aku tidak menginginkannya. Mau atau tidak, aku tidak tega melihat wanita itu terlihat begitu bahagia. Seorang wanita yang benar-benar menerima kekasihnya dan 3 wanita lainnya itu membuatku mual. Tang Yuyan menatap Fan Fan di atas panggung. Matanya hampir tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Lupakan saja, aku tidak ingin membicarakan ini lagi, kata Shentu Tianyin. Bibir Tang Yuyan melengkung membentuk senyum yang menggoda, tetapi dia tidak melanjutkan percakapan. Pada saat itu, beberapa pengawal berjas hitam mengawal seorang pria parubaya memasuki ruangan. Kedatangannya membuat ruangan hening, dan tuan rumah minggir. Xia Feng dan Fan Fan mendekat, menyapanya dengan hangat. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Xia Feng, Fan Fan, hari ini adalah hari pernikahanmu. Aku sibuk dengan tugas resmi dan tidak bisa lama-lama. Aku membawakanmu hadiah untuk mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Anda sangat sopan, Komandan. Kehadiran Anda adalah kehormatan terbesar kami, kata Xia Feng sambil tersenyum. Seorang pengawal berpakaian hitam menyerahkan sebuah kotak hadiah kepada pria parubaya itu, yang kemudian menyerahkannya kepada Xia Feng.
Xia Feng membukanya, memperlihatkan sebuah lukisan pemandangan. Lukisan itu menggambarkan pegunungan, air, matahari terbit, dan seekor elang yang sedang terbang. Tertulis di lukisan itu elang membentangkan sayapnya, terbang ribuan mil. Semangat Lei Ma, mengabdi pada negara dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ini merupakan pujian sekaligus penyemangat. Terima kasih, Komandan. Xia Feng sangat gembira. Lukisan itu mungkin tak berharga, tapi itu adalah bukti baginya. Berusahalah sebaik mungkin. Tanah air membutuhkanmu. Kau pahlawan bangsa kita. Pria parubaya itu menepuk bahu Xia Feng. Wajahnya berseri-seri penuh persetujuan. Xia Feng mengangguk. Tenang saja, Komandan. Aku akan memenuhi harapan negara dan bangsa kita. Bagus, sangat bagus, itu bagus. Pria parubaya itu tampak senang. Ia menjabat tangan Xia Feng, lalu Fan, dan berkata sambil tersenyum, Fan, semoga kau menemukan kebahagiaanmu. Fan tersenyum manis. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Komandan. Kau harus mengawasinya. Jika kau kehilangan dia, kau akan bertanggung jawab, kata pria parubaya itu. Fan menggenggam tangan Xia Feng. Dia tidak bisa pergi. Haha, kalian pergilah. Aku harus mengejar penerbangan ke Argentina, kata pria parubaya itu. Hati-hati, Komandan, kata Xia Feng. Semoga perjalananmu aman, Komandan, kata Fan. Pria parubaya itu melambaikan tangan dan berbalik untuk pergi. Baru setelah ia pergi, seisi auditorium mulai berbicara lagi. Saya tidak menyangka pernikahan Xia Feng akan. Kehormatan seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Xia Feng sungguh sangat penting bagi negara ini. Ya, dia pahlawan bagi kami, rakyat Tiongkok. Suara riuh terdengar. Tadi, orang-orang ini membicarakan perselingkuhan Xia Feng dengan ketiga pengiring pengantin. Tetapi sekarang tidak ada yang membahasnya. Siapa yang mau menyinggung pahlawan nasional dengan bergosip? Dan pejabat tinggi seperti Fan? Shentu Tianyin menghampiri Xia Feng dan Fan. Tang Yuyan mengikutinya. Seperti Shentu Tianyin, ia membawa hadiah, tetapi mereka belum sempat memberikannya kepada Xia Feng sampai sekarang. Melihat Tang Yuyan dan Shentu Tianyin datang bersama, Xia Feng merasa sedikit pusing. Tapi karena mereka sudah ada di sini, ia tidak bisa begitu saja mengusir mereka, kan? Ia tidak bisa melakukan itu. Alis Fan sedikit berkerut, dan ia berbisik, sayang, untuk apa mereka ke sini? Xia Feng berbisik, sepertinya mereka memberi kita hadiah. Fan mengangkat sudut mulutnya, aku tidak peduli hadiah apa yang mereka berikan padaku. Xia Feng? Shentu Tianyin menghampiri Xia Feng dan Fan, lalu berkata sambil tersenyum, Xia Feng, Nona Fen, aku mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Ini hanya hadiah kecil, terimalah. Xia Feng menerima kotak hadiah itu, terima kasih. Lalu ia berkata, kau datang saja sudah cukup, kenapa kau membawa hadiah? Shentu Tianyin berkata, bagaimana aku bisa merasa nyaman datang ke sini dengan tangan kosong? Ia tampak tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang hadiah itu, jadi ia mengganti topik pembicaraan, Nona Fen, kau terlihat sangat cantik hari ini. Fan berkata, aku bukan lagi Nona Fen, aku Nyonya Xia, kau juga bisa memanggilku Nona Fen. Kata-kata ini terdengar tidak sopan, tetapi sama sekali tidak sopan. Shentu Tianyin merasakan sakit di hatinya, tetapi ia memaksakan senyum. Maaf, Nyonya Xia, saya ceroboh. Fan berkata, silakan. Ada begitu banyak orang di sini hari ini, jadi maaf saya tidak menyapa Anda dengan baik. Nyonya Xia, sama-sama, suara Shentu Tianyin diwarnai kesedihan. Gelar Nyonya Xia dulu miliknya, tetapi sekarang menjadi milik wanita lain. Tang Yuyan juga menghampiri Xia Feng. Xia Feng, Nyonya Xia, semoga pernikahan kalian bahagia. Ini hadiah kecil, terimalah. Terima kasih. Xia Feng juga menerima kotak hadiah dari Tang Yuyan. Silakan minum. Saya pergi dulu. Fan ingin menatap Tang Yuyan, tetapi Xia Feng mengumumkan bahwa ia akan pergi. Jadi ia tidak bisa berkata apa-apa. Penanganan Xia Feng atas masalah ini sudah tepat. Ia tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa Tang Yuyan terlibat dalam insiden itu, jadi ia tidak bisa menanyainya. Namun, meninggalkan Tang Yuyan dan Fan, musuh bebuyutan mereka, bersama-sama pasti akan menimbulkan masalah. Hari ini adalah hari pernikahan mereka, dan ia tidak ingin menimbulkan masalah. Xia Feng membawa Fan pergi. Mata Shentu Tianyin berkaca-kaca. Tang Yuyan berkata, hanya wanita pengecut yang meneteskan air mata. Kurasa kau bukan wanita seperti itu. Shentu Tianyin berkata lembut, manusia berubah, dan kau juga berubah. Tang Yuyan terdiam sejenak, tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah menyapa beberapa tamu penting, Xia Feng meninggalkan Fan dan ketiga wanita hamil di lobi dan pergi sendirian ke sebuah ruangan di belakang auditorium. Qin Xiang, Liu Zhengnan, dan Lu Sheng, ketiga pengiring pengantin pria, juga ada di ruangan itu.
Xia Feng melirik arlojinya dan berkata, kita bisa mulai sekarang. Saudara Sheng, Qin Xiang, setelah jamuan makan, kau dan Fan Fan akan naik mobil yang sama. Kami akan memastikan keselamatan mereka. Lu Sheng berkata, jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku akan menjaga mereka. Qin Xiang berkata, jangan mati. Hari ini hari pernikahan Feng Zi. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak senonoh. Lu Sheng tersenyum canggung. Aku salah bicara. Apa yang kulakukan? Tanya Liu Zhengnan. Xia Feng berkata, kau seharusnya berpura-pura menjadi aku. Setelah aku pergi, kau hanya perlu muncul. Kakak iparmu, Xiao dan Longbing, akan menggantikanmu. Baiklah, aku akan mengurus ini, kata Liu Zhengnan. Xia Feng berkata, kalau begitu, ayo kita mulai. Qin Xiang menyerahkan sebuah kotak kepada Xia Feng peralatan riasnya. Setelah menyerahkannya kepada Xia Feng, ia pergi ke pintu dan berjaga. Xia Feng mengeluarkan sebuah masker kulit manusia yang sangat indah dari kotak itu dan mulai merias Liu Zhengnan. Sekitar seperempat jam kemudian, Liu Zhengnan meninggalkan ruangan dan memasuki aula upacara. Xia Feng juga pergi, wajahnya tampak asing. Ia tidak mengenakan tuxedo pengantin pria, melainkan pakaian kasual biasa. Ayo pergi, kata Xia Feng, sambil memegang telepon satelit saat mereka keluar dari Hotel Hilton. Pukul 2 siang, di pinggiran kota Kyoto. Sebuah truk kontainer mengalami ban kempes di jalan menuju kota Bailu. Seorang pengemudi berbadan kekar sedang mengganti bannya di pinggir jalan. Ia mengemudi dengan sangat lambat. Kontainer itu tidak berisi muatan, melainkan orang-orang bersenjata lengkap. Mereka mengenakan rompi anti peluru, semuanya perlengkapan bergaya Amerika. Mereka adalah anggota elit pasukan khusus. Sekitar 200 meter di belakang truk kontainer, tersembunyi di area hutan di pinggir jalan, juga terdapat beberapa pria. Mereka adalah samurai dari klan Hattori. Beroperasi di siang hari, mereka telah mengganti pakaian malam hitam mereka dengan seragam kamuflase, beberapa menyerupai rumpun-rumput, yang lainnya menyerupai pepohonan. Meskipun tidak memiliki senjata api, mereka masih mampu bertempur jarak jauh, dipersenjatai dengan busur silang yang kuat dengan jangkauan yang sebanding dengan senjata api. Lebih lanjut, panah beracun mereka sangat meningkatkan serangan jarak jauh mereka, karena bahkan tembakan ke punggung tangan akan membunuh dalam hitungan detik. Semua orang menunggu kembalinya Xia Feng ke kendaraan hias grup kuda petir. Jika kendaraan hias Xia Feng memasuki penyergapan mereka akan tamat dalam 2 menit. Mengingat daya tembak mereka yang unggul, mereka dapat dengan mudah mencapai hal ini. Lebih jauh lagi, di lereng bukit sekitar 300 meter dari kilometer, Silita berbaring diam di rerumputan. Ia juga mengenakan kamuflase, yang membuatnya menyatu dengan rerumputan. Tanpa melihat lebih dekat, keberadaannya akan sulit dideteksi. Ia memegang senapan runduk baret yang dimodifikasi dengan jangkauan 1.500 meter. Dalam jarak 300 meter, ia bisa mengenai koin 1 yuan. Jika konvoi Xia Feng terpaksa berhenti dan ia berada dalam jangkauannya, ia akan yakin untuk membunuhnya. Di samping senapan runduk baret terdapat sebuah foto. Di dalamnya, Silita dan seorang wanita, saling berpelukan, tersenyum di akhir bingkai. Wanita itu tinggi, namanya Yamosa. Yamosa, aku akan membalaskan dendamu. Tunggu sedikit lebih lama, dan kau akan melihatnya. Aku janji, gumam Silita pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara samar datang dari belakang. Silita tiba-tiba berguling keluar dari semak-semak, seekor Desert Eagle langsung menarik dari sarungnya dan menunjuk ke belakangnya. Seorang lelaki tua muncul dari balik pohon dan berkata dengan tenang, pegang senjatamu. Hati-hati terhadap tembakan yang tidak disengaja. Lelaki tua ini adalah Hattori Hyakusai, wali keluarga Hattori. Dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan ini, dan Silita tidak menyadarinya sampai ia berada tepat di sampingnya. Orang lain baru akan menyadari ada seseorang di belakang mereka setelah mereka menyeka tenggorokan mereka. Silita menyimpan senjatanya. Kau seharusnya berada di posisimu. Apa yang kau lakukan di sini? Hattori Hyakusai berkata, Xia Feng tidak mudah dihadapi. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Silita berkata, Xia Feng memang tidak mudah dihadapi, tapi tidak seekstremis yang kau katakan. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Selama konvoinya berhenti, aku hanya perlu menguncinya dan menarik pelatuknya untuk menyelesaikan masalah. Kau pikir masalahnya terlalu sederhana. Jika Xia Feng mudah ditangani, dia pasti sudah mati 10 kali. Tapi dia masih hidup dan sehat. Kau tidak terlibat dalam pembunuhan Xia Feng di Tawang, Provinsi Barat. Saat itu, tuan mudaku membawa ninja-ninja paling elit dari keluarga Hattori kami, juga pasukan khusus dari Asnafisil dan agen CIA. Totalnya ada lebih dari 100 orang, tetapi sayangnya mereka tewas di pegunungan Tawang yang tertutup salju. Dalam pertempuran antara India dan Pakistan, Xia Feng bahkan membunuh tuan mudaku. Aku mengatakan ini hanya karena aku harap kau tidak meremehkan musuh, kata Hattori Hyakusai. Aku penembak jitu,
Kau ninja. Aku membunuh dengan senapan runduku, kau dengan pedangmu. Aku 300 meter dari medan perang. Dan bagaimana mungkin kau bisa bekerja sama denganku? Senyum sinis tersungging di sudut bibir Silita. Hattori Hyakusai melepas busur yang tampak kuno dari bahunya. Tanpa sepatah kata pun, ia menarik anak panah dari tabung anak panah dan memasangnya di tali busur. Kemudian ia melangkah maju dan menarik busurnya hingga penuh. Urat-urat di punggung tangannya muncul, dan kakinya terbenam di rerumputan tempatnya bersandar. Silita menatap Hattori Hyakusai dengan takjub. Ia tahu busur ini bukan keahlian biasa, dan menariknya membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Tyson di masa jayanya pun tak akan mampu menariknya dengan kekuatan Hattori Hyakusai. Bang! Tali busurnya terlepas, dan anak panah itu, yang mengganggu padanya, melesat keluar. Anak panah itu membentuk parabola di udara sebelum menembus pintu truk kontainer. Silita kemudian mendekatkan matanya ke teropong senapan runduk baret dan kembali terkejut. Anak panah itu telah menembus pintu mobil sepenuhnya, hanya menyisakan bulunya di luar. Anggota organisasi FA bersenjata yang sedang mengganti ban melirik dan merentangkan tangannya. Ia tampaknya menggunakan bahasa tubuh ini untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Silita mengalihkan pandangannya dan menatap Hattori Momosai. Kenapa kau tidak pakai pistol? Hattori Momosai berkata ringan, senjata akan membuat seorang samurai malas dan lemah. Lagi pula, masalah yang bisa dipecahkan oleh senjata juga bisa dipecahkan oleh senjata kuno. Dan senjata itu bisa melakukannya dengan lebih baik. Sambil berbicara, ia mengeluarkan 3 anak panah dari tabungnya. Ketiga anak panah itu dibuat khusus, masing-masing dengan unit peledak berbentuk kerucut di ujungnya. Terlebih lagi, permukaan logamnya dilapisi sesuatu yang tampak seperti cairan yang sangat beracun. Silita kemudian berkata, "Oke, ayo kita bekerja sama. Tapi kalian harus memilih posisi yang berbeda. Jika kita terekspos, kita akan berada dalam jangkauan senapan serbu gala mereka. Senapan serbu itu memiliki jangkauan efektif 1000 meter, dan kita hanya berjarak 300 meter dari jalan. Kau mengerti?" Hattori Hyakusai mengangguk, tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan menuju sebuah pohon besar. Silita memperhatikannya berjalan ke pohon itu, lalu dengan lompatan ringan, ia melompat ke dahan yang tingginya hampir 2 meter. Dengan beberapa kali lompatan cepat, Hattori Hyakusai menghilang ke dalam rimbunan pepohonan. Senyum sinis tersungging di bibir Silita. "Jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Kalau aku membunuh Xia Feng, kau akan membunuhku dan anak buahku, kan? Kau akan menyalahkan operasi ini pada FA, dan kau dan As akan berpura-pura tidak tahu. Siapapun yang mencoba menggunakan FA sebagai umpan meriam akan berakhir buruk." Silita kembali ke rerumputan, mengamati situasi melalui teropong senapan runduk baretnya. Ia juga sedang menunggu konvoi Xia Feng kembali ke Ping Anju. Truk kontainer yang menghalangi jalan dipersenjatai dengan 2 senapan mesin berat multilaras minigun. Jika konvoi Xia Feng muncul dan memasuki penyergapan, pintu kontainer akan terbuka. Pada saat itu, kedua penembak senapan mesin akan menembaki konvoi tanpa pandang bulu. Para penyerang yang bersembunyi di dalam kontainer kemudian, di bawah perlindungan penembak mesin, akan menghancurkan musuh, mengidentifikasi target yang tidak dapat dijangkau oleh penembak mesin. Satu-satunya pilihan Xia Feng adalah memutar balik truk dan mundur, tetapi ia akan dihadang oleh para samurai keluarga Hattori yang bersembunyi di hutan di pinggir jalan. Sekalipun Xia Feng berhasil lolos dari kedua serangan ini, ia tetap akan dihadang oleh para penembak jitu, Silita dan Hattori Hyakusai, yang bersembunyi di lereng bukit. Ini adalah rencana pembunuhan bersama antara keluarga Hattori dan FA. Kekuatan senjata dan pengerahan personel jelas menunjukkan tekad mereka untuk membunuh Xia Feng. Konvoi terlihat. Kecepatan 80 km. Suara seorang pria tiba-tiba menggelegar dari komunikator. Ia adalah seorang penjaga yang ditempatkan di luar zona penyergapan, 2 km darinya. "Roger Ted," kata Silita. "Kau melihat Xia Feng?" "Ya, dia ada di iring-iringan tengah." "Di mana istrinya?" "Dia juga ada di iring-iringan itu," kata pengintai itu. "Ada berapa orang bersenjata di iring-iringannya?" tanya Silita. "Tidak ada personel bersenjata yang terlihat, dan kendaraannya biasa saja, tidak anti peluru," kata penjaga itu. "Bagus, jaga pengamatan." Silita kemudian memberi perintah, "Semua personel, bersiap untuk pertempuran. Target telah muncul. Perkiraan waktu untuk memasuki zona penyergapan adalah 5 menit." "Roger." Sebuah suara menggema melalui komunikator. Silita menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil foto dirinya dan Yamosa, menciumnya, dan memasukkannya ke dalam saku. Di atas pohon, Hattori Hyakusai juga mengambil komunikator. Suaranya nyaris tak terdengar. "Pertempuran selesai, bersihkan area ini." Pasukan bersenjata FA menjadi incaran samurai keluarga Hattori, dan Silita adalah targetnya. Itulah sebabnya ia bergabung dengan Silita. Ketika kelinci licik itu mati, anjing yang berlari pun terpanggang. Dengan Xia Feng yang mati,
Apa gunanya pasukan FA yang masih hidup? 2 menit kemudian, sebuah konvoi perlahan mendekat. Di depan jalan adalah sebuah Ford Raptor, milik Lu Sheng, yang juga dikendarainya. Di belakang Raptor terdapat barisan panjang kendaraan, tetapi tidak semuanya mobil sport mewah impor. Ada juga beberapa mobil produksi dalam negeri. Dilihat dari nilai konvoinya, ini bukanlah pernikahan Presiden Thunder Horse Group, melainkan pernikahan seorang warga biasa. Konvoi pernikahan Xia Feng benar-benar sederhana. Entah mengapa, konvoi itu tiba-tiba berhenti tepat saat mendekati hutan. Kemudian, 2 SUV Great Wall H9 produksi dalam negeri terparkir berdampingan di jalan. Bersama Ford Raptor milik Lu Sheng, mereka membentuk penghalang baja. Di jalan, seorang anggota FA bersenjata, yang masih mengganti ban, mendongak, dengan gugup mengamati konvoi yang berhenti. Di sampingnya, pintu sebuah kontainer bergetar tetapi tetap tidak terbuka. Lu Sheng kemudian melangkah keluar, menyembunyikan dirinya. Hal yang sama terjadi pada 2 SUV Great Wall H9. Kedua pengemudi keluar dan membuka bagasi mereka. Bagasi-bagasi itu terisi penuh dengan amunisi Thunder Horse Group XL2500, senapan serbu gale, dan bahkan meriam Cerberus. Ini jebakan, teriak Hattori Hyakusai, mengamati jalan raya melalui teropong. Orang itu tahu rencana kita. Bagaimana mungkin? Silita tak percaya, dan ia tak mau percaya. Orang-orang di jalan tak boleh pergi. Suruh mereka menyerang dan melindungi jalan mundur kita. Hattori Hyakusai melompat turun dari pohon. Silita memelototi Hattori Hyakusai dengan penuh kebencian, lalu menggertakkan gigi dan berteriak ke komunikator, "Serang!" Pintu kontainer terbuka, dan 2 pria bersenjata yang menghunus senapan mesin berat multilaras minigun tiba-tiba muncul dari pintu masuk. Namun, sebelum mereka sempat melepaskan satu tembakan pun, sebuah kendaraan tempur infanteri Skavenger tiba-tiba muncul dari ladang tebu di sisi kanan jalan. Tanpa jeda sedetik pun, kendaraan itu muncul dan melepaskan tembakan dari meriam Hellhound yang terpasang ke truk kontainer. Diiringi ledakan yang memekakan telinga, peti kemas truk kontainer itu langsung robek terbuka, dan orang-orang bersenjata di dalamnya langsung tercabik-cabik oleh gelombang energi ledakan. Sebelum mereka sempat merasakan kematian, maut menjemput mereka. Lambung kendaraan seberat 20 ton itu terbalik. Pria bersenjata itu, yang berjongkok di samping kemudi, berpura-pura mengganti ban, lolos dari ledakan, tetapi tidak dengan truk kontainer yang terbalik itu. Ia terjepit di bawah lambung, mati seperti panekuk, jenis panekuk dengan telur dan bacon. Buk, buk, buk. Senapan mesin di kendaraan tempur pemulung itu melesat dengan ganas, sasaran mereka tepat di tempat para samurai keluarga Hattori bersembunyi. Rentetan tembakan senapan mesin yang padat, seperti unit kavaleri lapis baja kuno, menyerbu masuk dan keluar, melumpuhkan semua yang menghalangi jalannya. Pohon demi pohon hancur atau tumbang ke tanah. Para samurai keluarga Hattori, yang bersembunyi di tepi hutan, seperti pepohonan di sekitar mereka, tubuh mereka langsung terkoyak, kaki, lengan, kepala, dan organ dalam beterbangan kemana-mana. Beberapa samurai yang berhasil mendarat berhasil menghindari tembakan kendaraan tempur Skavenger, tetapi keberuntungan belum berpihak pada mereka. Orang-orang di jalan raya sudah menyerbu mereka, dengan senjata terhunus. Mereka, faktanya, adalah pasukan khusus paling elit militer. Dengan kostum, mereka adalah tamu Xia Feng. Dengan senjata, mereka adalah prajurit yang kejam. Tiba-tiba, terdengar rentetan tembakan senapan blaster, meriam Cerberus, dan senapan runduk XL2500. Setelah dihancurkan oleh kendaraan tempur infanteri Skavenger, para penyintas klan Hattori dihadapkan pada mimpi buruk terakhir mereka. Berbekal senjata dingin, mereka telah menjadi tumpukan daging cincang bahkan sebelum mereka sempat menembakkan satupun panah otomatis ke arah orang-orang di jalan raya. Penyergapan itu berubah menjadi pembantaian. Dari awal hingga akhir, pertempuran itu berlangsung tak lebih dari 2 menit. Dalam 2 menit, Silita dan Hattori Hyakusai telah mundur 100 meter. 2 menit sebelumnya, kedua pria itu yakin mereka dapat mengalahkan Xia Feng. Hattori Hyakusai bahkan berencana menghabisi Silita dan anak buahnya setelah operasi itu, tetapi sekarang ia berharap Silita menjadi regu pembunuh, siap menghalau para pengejar. Hubungan manusia memang aneh. Sialan. Silita meraung sambil berlari. Apa-apaan ini? Intelijen CIA salah, kata Hattori Hyakusai. Xia Feng sudah tahu tentang tindakan kita sejak lama. Dia memanfaatkan pernikahannya untuk memancing kita berkorban. Lalu, kemudian ia dan Silita berlari menembus hutan seperti 2 anjing liar. Sebagai pelindung keluarga Hattori, pemimpin semua ninja di klan Hattori, kejadian hari ini telah mengorbankan kehormatan dan harga dirinya. Ia tak bisa mengatakan apa yang terjadi selanjutnya. Malam itu adalah kesempatan, tapi kau melewatkannya. Sekarang bukan saatnya menyalahkan. Jika kita ingin pergi dari sini hidup-hidup, kita harus bekerja sama. Teriak Hattori Hyakusai pada Silita. Bibir Silita melengkung menyeringai. Bahkan, jika bukan karena alasan ini,
Ia pasti sudah menembak Hattori Hyakusai sejak lama. Saat mereka berlari, pembunuh bayaran utama FA, pelindung keluarga Hattori, benar-benar bertingkah seperti dua anjing liar yang kehilangan rumah. Tak lain karena ini adalah Tiongkok, khususnya jantung Kyoto. Jika militer Tiongkok melancarkan pencarian besar-besaran, mereka pasti terdampar. Jadi, mereka harus melarikan diri dari daerah paling berbahaya sebelum itu terjadi. Kicau, sekawanan burung tiba-tiba terbang dari hutan di depan. Hattori Hyakusai tiba-tiba berhenti, mengulurkan tangan dan menghunus katananya, sambil menggenggam shuriken. Bila shuriken itu sangat beracun, dan ia menggenggamnya dengan sangat hati-hati. Silita juga berhenti, menatap waspada ke arah burung-burung itu terbang. Sebagai pembunuh bayaran utama FA, kewaspadaan dan kemampuan prediksi krisisnya tak kalah mengesankan dari Hattori Hyakusai. Kawanan burung itu terbang dalam sekejap mata, kicauan mereka memudar. Hutan itu benar-benar sunyi, tanpa suara lain, bahkan sehelai angin pun. Yang terlihat hanyalah hamparan kuning tandus. Beberapa pohon yang tersisa masih hijau, tetapi tampak layu dan tak bernyawa. Hutan tampak sekarat, pertama pepohonan, lalu segalanya. Tak seorang pun muncul. Hattori Hyakusai dan Silita bertukar pandang, lalu mengangguk serempak. Silita meletakkan senapan runduknya di tanah, menghunus pistolnya, dan perlahan bergerak maju. Pistolnya, seperti milik Yamosa, adalah pistol kaliber besar yang dirancang khusus, praktis seperti meriam tangan. Hattori Hyakusai juga bergerak maju dengan hati-hati, meskipun gerakannya lebih terukur daripada Silita. Ia mengambil beberapa langkah cepat, lalu berhenti di balik pohon, mengamati dengan mata dan telinganya sebelum tiba-tiba melompat keluar dari balik pohon dan menerjang maju lagi. Katananya tetap tergenggam di tangan kanannya, siap menyerang kapan saja. Terlahir sebagai ninja, setiap gerakannya memiliki ciri khas ninja yang tak terhapuskan. Keduanya segera mendekati tempat burung itu terbang. Tidak ada seorang pun di sana, tetapi selembar kertas A4 telah ditancapkan ke batang pohon dengan pedang. Tertulis di kertas itu kalian punya waktu 1 menit untuk menyerah. 1 menit lagi, penghitung waktu telah dimulai. Sungguh ironi yang menghancurkan. Hattori Hyakusai mengayunkan tangannya, dan katana di tangan kanannya menggores garis perak, langsung mengiris kertas A4. Kertas A4 itu terpotong dari batang pohon oleh katana. Potongannya halus, dan yang lebih mengerikan lagi, bilahnya hanya mengiris kertas, bahkan tanpa menyentuh kulit kayu. Dalam masyarakat modern, siapapun yang mampu menguasai ilmu pedang setingkat ini layak dihormati, baik oleh musuh maupun kawan. Xia Feng. Silita tiba-tiba meraung, keluar. Tak ada yang menjawab, dan hutan pun hening. Suara Silita menggema di hutan. Kau kura-kura? Keluar Silita meraung, bertarunglah seperti manusia. Pada saat ini, Hattori Hyakusai tiba-tiba melompat ke samping. Ia baru saja menghindar ketika sebuah shuriken menembus batang pohon, tempat ia berada beberapa per 10 detik sebelumnya. Lawan akhirnya menyerang, dan itu juga seorang ninja. Hattori Hyakusai tak sanggup lagi. Ia bersembunyi di balik batang pohon dan berteriak dalam bahasa Jepang. Siapa kau? Kenapa kau bekerja untuk orang Cina? Malu kau. Begitu, pihak lawan menyerang, ia tahu ia telah bertemu lawannya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, dan peluru senapan berjatuhan dari berbagai arah. Batang pohon bergetar, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Pecahan peluru menusuk Silita dan Hattori Hyakusai seperti pisau, merobek pakaian mereka dan menggores kulit mereka. Bang! Silita melepaskan tembakan ke satu arah. Dengan suara tembakan yang keras, sebatang pohon locus tua langsung terkoyak dari setengah batangnya oleh peluru khusus itu. Paf! Sebuah peluru tiba-tiba melesat dari belakang Silita dan menembus pergelangan tangan kanannya, tempat ia memegang pistol. Itu adalah peluru dari senapan serbu gale, yang melukai tulang dan saraf pergelangan tangan Silita. Ia tak mampu lagi memegang pistol khusus itu. Pistol itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Silita bereaksi sangat cepat, jatuh ke tanah saat ditembak, lalu meraih pistolnya dengan tangan kirinya. Paf! Peluru itu mengenai punggung tangan kirinya, langsung menghancurkan tulang-tulang di jari tengah dan telunjuknya. Bahkan jika ia memegang pistolnya dengan tangan itu, ia tak akan mampu menarik pelatupnya. Seorang pemuda muncul dari balik pohon. Tak lain adalah Xia Feng, pria yang menjadi incaran FA dan klan Hattori. Di hutan ini, Xia Feng telah kembali ke dirinya yang dulu. Ia tampak ceria dan tampan. Senyum tipis di wajahnya, penuh percaya diri dan ketenangan, sungguh memikat. Ia lebih tampak seperti petualang alam daripada pembunuh bayaran yang menenteng pistol. Saat Xia Feng muncul, Hattori Hyakusai tiba-tiba mengayunkan tangan kirinya. Shuriken yang sudah terkunci di tangannya melesat ke arah Xia Feng. Ding! Sebuah shuriken terbang dari samping, mencegat shuriken Hattori Hyakusai. Kedua shuriken itu bertabrakan di udara sebelum tersangkut di pohon. Seorang ninja wanita berseragam ninja merah muncul dari samping, juga menggenggam katana. Tim Zodiak,
Sukino Anko. Setelah Sukino Anko muncul, beberapa orang lain muncul dari 3 arah lainnya. Mereka adalah Yelena, Erdemutu, Aresio, Angumihan, dan Saimu, bersama 4 ksatria wanita Giovanna, Stella, Rosa, dan Teresa. Ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam operasi bersama anggota tim zodiak lainnya. Kecuali Julian Xiao, Longbing, yang akan segera menggantikan Xia Feng sebagai komandan tim zodiak, dan si ular misterius, tim zodiak sudah lengkap. Dengan tim zodiak yang hampir lengkap, ditambah Xia Feng, mereka tidak hanya bisa menghabisi 2 ikan yang sulit ditangkap itu, tetapi bahkan jika personel bersenjata dan ninja yang terlibat dalam penyergapan selamat, mereka masih bisa mengalahkan mereka. Alasan Hattori Hyakusai dan Silita lolos dari jaring sebenarnya karena Xia Feng sengaja meninggalkan celah, yang memungkinkan mereka menyelinap ke dalam penyergapan. Jika keduanya terbunuh atau ditangkap oleh militer, dia tidak akan bisa menanyakan beberapa pertanyaannya. Xia Feng berjalan menuju Silita dan Hattori Hyakusai. Sukino Anko mengikutinya dari dekat, matanya tertuju pada Hattori Hyakusai, waspada terhadap serangannya lagi. Siapa kau? Tanya Hattori Hyakusai dingin. Kenapa kau bekerja untuk Xia Feng? Apa kau tidak tahu dia musuh Jepang? Aku benci kalian sayap kanan. Jangan bicara tentang Jepang di depanku. Pedangku hanya meminum darah untuk mereka yang ingin kulayani, kata Sukino Anko. Sampah. Hattori Hyakusai tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menerjang Sukino Anko. Bang, bang, bang. Yelena tiba-tiba melepaskan tembakan, 3 peluru menghantam tanah di depan Hattori Hyakusai dalam satu garis lurus. Hattori Hyakusai tiba-tiba berhenti. Sekuat apapun dia tak bisa lebih cepat dari peluru-peluru itu. Jika Yelena mau, dia selalu bisa melubangi tubuhnya. Biarkan aku bersenang-senang dengannya, kata Sukino Anko. Penjaga keluarga Hattori, aku ingin melihat seberapa kuat dia. Hattori Hyakusai berdiri diam, pedang di tangan. Dalam situasi ini, ia tahu ia tak punya peluang untuk bertahan hidup. Daripada terguling-guling seperti anjing, lebih baik menyeret seseorang bersamanya sebelum ajal menjemputnya. Terlebih lagi, orang ini adalah sampah bangsa Yamato. Sukino Anko bergerak ke arah Hattori Hyakusai, dengan pedang di tangan. Langkahnya tepat, memungkinkannya untuk menyerang sekaligus bertahan. Xia Feng berkata, Anko, bisakah kita tidak main-main? Tembak saja dia dan bawa dia pergi. Sukino Anko berkata, beri aku waktu sebentar, 1 menit saja. Mereka berdua ahli dalam senjata dingin, dan itu adalah pertemuan yang langka. Sukino Anko sangat ingin melawan Hattori Hyakusai dan menguji kemampuannya. Xia Feng mengangkat bahu. Baiklah, 1 menit, mulai hitung sekarang. Hattori Hyakusai mencibir, 1 menit? Aku hanya butuh 10 detik untuk membunuhmu. Saat kata-kata itu terucap, ia tiba-tiba menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya. Sukino Anko menangkis dengan pedangnya, dan keduanya langsung bertarung. Xia Feng berjalan menuju Silita. Silita bangkit berdiri. Tangannya berdarah, ajal mengancam, namun tak ada rasa takut di matanya. Ia merogoh sakunya. Xia Feng tiba-tiba berhenti. Senapan serbu Swift-nya terangkat, moncongnya mengarah tepat ke jantung Silita. Ia memperingatkan, turunkan tanganmu. PFFT. Silita meludahkan darah ke tanah. Pengecut. Kau hanya tikus yang licik. Biarkan aku menembaknya. Itu akan mengajarinya sopan santun, kata Yelena. Xia Feng mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar Yelena tidak melakukannya. Lengan Silita patah. Ia tampak seperti harimau bercakar, ganas namun tak berdaya. Dengan tangan kirinya, yang hampir tak bisa digerakkan, Silita mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Foto itu memperlihatkan dirinya dan Yamosa. Lengan mereka saling merangkul bahu, tersenyum lebar. Silita menatap foto itu, senyum tersungging di wajahnya. Yamosa, tunggu aku. Aku akan segera menyusulmu. Ia mencium Yamosa yang tergambar, tatapannya tak memancarkan keganasan, hanya kasih sayang yang tak tergoyahkan. Xia Feng terdiam sejenak. Jadi, kalian sepasang kekasih? Lalu ia tersenyum. Kalian kelas atas atau bawah? Dengan ukuran tubuh Yamosa, kalian mungkin kelas bawah. Yamosa tampak tak menyadari sarkasme Xia Feng, masih menatap foto itu. Darah dari tangannya telah membasahi foto itu, mengaburkan bayangan dirinya dan Yamosa. Namun ia tak bisa melupakannya. Ding ding dang dang. Hattori Hyakusai dan Sukino Kyuko terkunci dalam pertarungan sengit. Hattori Hyakusai mengaku bisa menghabisi Sukino Kyuko dalam 10 detik, tetapi semenit telah berlalu, dan ia masih belum berhasil membunuhnya. Ninja wanita muda ini mengejutkannya. Gurumu adalah Yagyu Kenichi. Di tengah pertarungan, Hattori Hyakusai tiba-tiba menyadari sesuatu. Sukino Anko menebas dengan pedangnya, tak seorang pun dari keluarga Hattori pantas dipanggil dengan namanya. Hattori Momosai menangkis serangan itu dengan pedangnya, lalu melesat ke samping, menghunus pedangnya ke pinggang ramping Sukino Anko.
Pukulan itu begitu kuat hingga mengancam akan membelah Sukino Anko menjadi dua. Sukino Anko melompat mundur, menghindari serangan Hattori Momosai, dan menusukkan katananya ke depan. Namun, tepat ketika serangan Hattori Momosai meleset, dan ia bersiap untuk membalas, ia terlambat satu ketukan. Paf! Pedang Sukino Anko menembus dada Hattori Momosai, menusuk dari depan dan keluar dari belakang. Kau! Hattori Momosai mengucapkan sepatah kata. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikannya, ia menerjang Sukino Anko. Sukino Anko menghunus katananya dan menghindar ke samping. Hattori Momosai jatuh ke tanah, sebuah jarum menancap di tengkuknya. Sukino Anko tiba-tiba melirik Erdemutu, tatapannya tajam. Erdemutu mengangkat bahu. Bos hanya memberimu waktu 1 menit, dan itu sudah berlalu. Sukino Anzi memelototi Erdemutu, tetapi ia tahu betul bahwa tanpa bantuan Erdemutu, ia takkan mampu membunuh Hattori Hyakusai dengan sekali tebas. Dan kecil kemungkinan Hattori Hyakusai ingin membunuhnya. Xia Feng meliriknya, sedikit frustrasi. Kalian berdua kenapa? Sudah kubilang jelas kita menangkapnya hidup-hidup. Jadi kenapa kalian membunuhnya? Erdemutu dan Sukino Anzi berkata hampir bersamaan, jangan salahkan aku. Lalu salahkan aku? Tanya Xia Feng. Erdemutu? Sukino Anzi menghindari tatapan Xia Feng. Itulah yang terjadi. Jika Erdemutu tak membantu dan membius Hattori Hyakusai, Sukino Anzi takkan mampu membunuhnya dengan sekali tebas. Namun, suntikan anestesi Erdemutu bukanlah penyebab langsung kematian Hattori Hyakusai, jadi pernyataan mereka jangan salahkan aku didasarkan pada fakta. Dia tidak boleh mati lagi, kata Xia Feng, tatapannya beralih ke Silita. Anggota tim zodiak bergerak menuju Silita. Kepungan semakin menyempit, dan Silita yang terperangkap kini tak mampu melarikan diri. Silita berdiri tak bergerak di dalam lingkaran itu. Ia tampak tenang, tatapannya tanpa rasa takut. Saat anggota tim zodiak mendekat, senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Meski sekilas, Xia Feng menangkapnya. Perasaan krisis tiba-tiba menyergapnya, dan di tengah rasa bahaya itu, mata kirinya tiba-tiba mengaktifkan perspektifnya. Pakaian Silita langsung lenyap dari pandangannya, memperlihatkan tubuhnya. Selain area dadanya yang besar, wanita Meksiko itu juga mengenakan rompi bom. Rompi itu memiliki pengatur waktu, dan ketika Xia Feng melihatnya, serangkaian angka berkedip di layar 0031. Saat itu juga, Xia Feng mengerti Silita telah mengaktifkan rompi bahan peledak melalui pakaiannya saat mengeluarkan foto itu. Saat melihat mereka, Xia Feng tiba-tiba berteriak, turun. Para anggota tim zodiak semuanya adalah prajurit yang telah terlatih dalam pertempuran, dan teriakan Xia Feng langsung menyadarkan mereka. Mereka semua jatuh ke tanah, dan sebelum Xia Feng sempat memperingatkan mereka lagi, mereka berguling di tanah, berlindung di balik batang pohon terdekat. Beberapa bereaksi lambat para wanita dari keluarga Grey dan Russo. Tidak menyadari apa yang terjadi, mereka membeku sesaat sebelum menjatuhkan diri ke tanah. Dengan raungan yang dahsyat, Silita menerjang Xia Feng. Bang! Sebuah peluru dari senapan serbu Swift milik Xia Feng meledak, mengenai dahi Silita. Darah berceceran, lubang berdarah muncul di kepala Silita. Otaknya mati, tubuhnya kehilangan kendali dan ia jatuh ke tanah. Xia Feng berguling di balik pohon. Saat itu, 3 detik telah berlalu, dan layar di rompi bomnya menunjukkan 0000. Duar. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, gelombang kejut energi dahsyat merobek ke segala arah, mematahkan pohon dalam radius 5 meter. Seandainya bukan karena pepohonan itu, radius ledakan pasti sudah mencapai puluhan meter. Asap pun menghilang, meninggalkan hutan dalam keadaan hancur. Pepohonan di pusat ledakan tumbang, serpihan daging Silita berserakan di tanah, beberapa di antaranya berterbangan puluhan meter jauhnya. Meskipun batang pohon melindungi gelombang kejut ledakan, suara dan getarannya tetap tak tertahankan, dan gegar otak yang hebat pasti akan menyebabkan kerusakan pada organ dalam dan otak. Xia Feng adalah orang pertama yang tersadar, tetapi baru 5 menit kemudian. Ketika ia membuka matanya, ia melihat 2 kali. Semuanya muncul 2 kali. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat 2 kali sebelum penglihatannya kembali normal. Ia melihat ninja berbaju merah tergeletak di tanah, bersama Erdemutu dan yang lainnya. Tidak ada darah di tubuh mereka, jadi mereka tampak baik-baik saja. Lagi pula, mereka bersembunyi di balik batang pohon saat ledakan terjadi. Akhirnya, tatapannya beralih ke para wanita dari keluarga Grega dan Russo, dan jantungnya berdebar kencang. Punggung para wanita dari keluarga Grey dan Russo berlumuran darah. Pakaian mereka robek, dan tubuh mereka dipenuhi serpihan kayu. Giovanna berada dalam kondisi terburuk. Gelombang kejut dan serpihan kayu telah merobek celananya, membuat bokongnya terekspos sepenuhnya ke udara. Daging putihnya berlumuran darah merah cerah, tanah hitam, dedaunan, dan rumput. Ia tampak seperti jamur, baru saja muncul dari tanah. Sebuah serpihan kayu tertancap di dalamnya, dan posisinya hampir tak tertahankan untuk dilihat.
Xia Feng bangkit berdiri dan datang ke sisi Giovanna. Ia mengulurkan tangan dan meraba leher Giovanna. Untungnya, ia masih memiliki denyut nadi. Ia kemudian memeriksa Stella, Teresa, dan Rosa. Untungnya, ketiga wanita lainnya hanya terluka, tidak tewas. Meskipun Cilita telah meninggal, punggung Xia Feng masih terasa dingin saat ia mengingat kejadian itu. Jika dia tidak menangkap seringai di bibir Cilita dan merasa khawatir, dia mungkin tidak akan melihat melalui seorang wanita yang tangannya lumpuh dan tidak dapat bertarung. Tetapi jika dia menunda 3 detik saja, dia dan anggota tim Zodiac akan terbunuh oleh rompi peledak Cilita. Baik Yamosha maupun Cilita adalah pembunuh bayaran teratas dalam organisasi FA. Yang pertama lebih kuat daripada yang terakhir, tetapi yang terakhir tidak diragukan lagi lebih kejam. Melihat kembali seluruh proses, siapa yang bisa yakin bahwa Cilita tidak mengantisipasi hal ini dan dengan sengaja menunggu dia untuk menangkapnya? Jika demikian, Cilita tidak hanya kejam, tetapi juga sangat banyak akal. Tetapi dia tidak memperhitungkan satu hal kemampuan Xia Feng untuk melihat melalui berbagai hal. Xia Feng melepas mantelnya dan mengikatkannya di pinggang Giovanna. Mantelnya bertindak seperti rok, menutupi bokong Giovanna. Kemudian semua anggota tim Zodiac bergegas berdiri. Layaknya mereka yang baru saja turun, hal pertama yang mereka lakukan adalah menggelengkan kepala, berusaha untuk sadar kembali. Kalian semua baik-baik saja? Tanya Xia Feng khawatir. Tidak apa-apa. Sukino Anko, yang baru saja berdiri, tiba-tiba muntah dan mengeluarkan seteguk darah. Hal yang sama terjadi pada anggota tim Zodiac lainnya, masing-masing mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Tubuh mereka tak sebanding dengan Xia Feng, dan mereka beruntung ledakan itu tidak menewaskan mereka. Melihat kondisi anggota tim Zodiac, Xia Feng semakin mengkhawatirkan para wanita dari keluarga Gray dan Russo. Ia mengeluarkan komunikator dan meminta bantuan. Ada yang terluka. Segera panggil bantuan medis. Ia lalu berkata, Yelena, tembakan suar. Yelena kemudian mengeluarkan suar, menariknya, dan dengan suara dentuman, sebuah suar merah membubung ke udara, terlihat dari kejauhan. Kalian urus mereka bertiga. Aku akan urus Giovanna, kondisinya sangat kritis, Xia Feng mengatur segalanya. Wanita itu yang merencanakan ini, Sukino Anko tertatih-tatih menghampiri Xia Feng. Dia memakai rompi anti peluru itu, dia tidak berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia menunggu kita menangkapnya, dia tahu kita akan menangkapnya. Seorang pembunuh paling mengenal pembunuh. Identitas Sukino Anko merupakan pernyataan yang kuat. Xia Feng tersenyum kecut dan berkata kepadanya, lindungi dirimu. Sukino Anko memperhatikan jaket yang diikatkan Xia Feng di pinggang Giovanna. Sebagai seorang wanita, ia memahami niat pria itu dan berdiri di sampingnya, melindunginya dari pandangan para pria. Xia Feng membuka jaket itu, memperlihatkan bokongnya. Kemudian, sambil meraih serpihan kayu, ia menariknya. Giovanna mengerang, tetapi matanya tidak terbuka. Teriakannya terasa seperti tusukan, bukan tarikan. Beberapa pria mengalihkan pandangan mereka. Bos, apa yang kau lakukan tidak adil, kata monyet dari India itu. Kau biarkan Xingzi menghalangi kita, sementara kau sendiri melihat bokong satria itu. Xia Feng berkata. Orang-orang ini benar-benar manja. Para wanita dari keluarga Gray dan Russo dibawa ke rumah sakit, dan Xia Feng secara pribadi mendampingi mereka. Dokter memeriksa keempat ksatria wanita itu dan menemukan gegar otak serta luka dalam. Meskipun serius, luka-luka itu tidak mengancam jiwa. Hasil ini melegakan Xia Feng. Setelah perawatan, keempat ksatria wanita itu terbangun satu demi satu. Xia Feng pertama-tama mengunjungi Stella, Teresa, dan Rosa, lalu pergi ke kamar Giovanna. Kepala Giovanna terbalut kain kasa, dan banyak bagian tubuhnya diperban. Ia tampak seperti mumi yang seksi. Apakah kau merasa lebih baik? Xia Feng mendekati sisi tempat tidur, bertanya dengan khawatir. Memang lebih baik, tapi... Giovanna mengerutkan kening, ragu untuk berbicara. Apa yang ingin kau katakan? Silakan saja. Aku bukan orang lain, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Xia Feng. Benarkah? Ada apa denganmu? Tentu saja apa yang kukatakan benar. Xia Feng sedikit kesal. Giovanna bergumam, lalu terbata-bata, ya, mereka membalutku, dan mungkin itu sebabnya aku agak gatal di sana. Bisakah kau menggaruknya untukku? Xia Feng berkata. Jangan salah paham. Seolah menyadari apa yang dikatakannya telah menyebabkan pria di depannya salah paham, wajah cantik Giovanna memerah. Ia menambahkan, jangan salah paham. Aku bilang di sana, bukan di sana yang kau bayangkan, tapi pahaku. Xia Feng akhirnya menghela napas lega. Kupikir bahasa Italiaku kurang bagus dan aku salah dengar. Tak masalah, aku akan menggaruknya untukmu. Susah sekali meminta bantuan perawat untuk hal seperti ini. Giovanna mengangguk. Xia Feng mengangkat selimutnya, tapi hanya 2 detik sebelum menariknya kembali.
Area yang dimaksud Giovanna bukan miliknya, tapi selimutnya benar-benar kosong kecuali perban kasa yang menutupi kakinya. Kenapa kau menutupiku dengan selimut lagi? Giovanna mengerutkan kening. Bantu aku menggaruknya. Aku sangat gatal. Xia Feng juga melihatnya bintik-bintik merah dan benjolan di pahanya, hanya melihatnya saja sudah gatal. Ia mengatakan yang sebenarnya tentang rasa gatal itu, tanpa kebohongan. Tapi pertanyaannya, tidakkah ia tahu ada bagian kain penting yang hilang? Xia, kau tidak mau? Bibir Giovanna melengkung. Kalau tidak mau, tolong panggilkan perawat untukku. Tidak mau? Xia Feng tidak masalah dengan itu. Giovanna adalah kesatrianya, siap mengorbankan nyawanya kapan saja. Mengapa ia tidak menggelitiknya? Lagi pula, ia akhirnya menaklukkan keempatnya, dan mereka telah memberinya kekuatan yang dahsyat. Untuk itu saja, apakah memintanya untuk menggelitiknya terlalu berlebihan? Tidak. Dengan pikiran ini, Xia Feng mengangkat selimutnya lagi dan mengulurkan tangan untuk menggelitik Giovanna. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat bagian tubuh yang dewasa dan menarik itu, mengalihkan perhatiannya dengan berkata, "Wah, Giovanna, celana dalammu terlihat bagus. Kau masih saja tidak sopan. Kenapa kau melihat celana dalamku?" kata Giovanna sambil tersenyum. Xia Feng? Ia benar-benar tidak menyadari ada bagian penting yang hilang. Mungkin karena ia tertutupi kain kasa yang begitu tebal, kain kasa dan obat bius telah melumpuhkan sebagian indranya. Tapi itu hal yang baik, itu membuat suasana tidak terlalu canggung. "Xia, selamat pernikahan," kata Giovanna. Tangan Xia Feng terasa lembut, dan ia merasa sangat nyaman. "Terima kasih," Xia Feng tersenyum. "Kau punya 4 istri. Apa kau sanggup?" "Ya, apa merek celana dalammu?" Xia Feng mengganti topik. "Victoria's Secret, tentu saja. Bukankah kau bilang kita harus menikmati hidup?" "Tentu saja aku harus memakai yang terbaik," kata Giovanna. "Ya, benar. Hidup ini singkat. Sambil menjunjung tinggi keyakinanmu, berbaik hatilah pada dirimu sendiri. Wanita seharusnya berbaik hatilah pada diri mereka sendiri," kata Xia Feng. Tatapannya tak terkendali beralih ke titik yang dewasa dan manusiawi itu. Membahas kain penting itu dengan seorang wanita yang kehilangannya adalah pertama kalinya dalam hidupnya Xia Feng melakukan hal seperti ini. Ia pikir ia akan terkena bintitan dan hidungnya akan memanjang. Rasanya enak sekali. "Bisakah kau naik sedikit lebih tinggi?" Xia Feng bergerak sedikit, menggelitiknya dengan hati-hati. Enak sekali. "Ya, sedikit lebih tinggi." "Ya, di sana." Giovanna hanya akan merengek di tangan Xia Feng. Tapi Xia Feng tidak berani naik lebih tinggi lagi. Jika ia berani, itu bukan lagi rasa geli. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar, lalu terdengar ketukan. Xia Feng buru-buru menutupi Giovanna dengan selimut, lalu berdiri dan menghadap pintu. "Masuk." Ia tidak mencoba melihat siapa yang ada di luar. Ini rumah sakit, jadi tidak perlu. Pintu bangsal terbuka, dan seorang wanita masuk. Kepala Xia Feng mulai sedikit sakit ketika ia melihat siapa itu. Itu Tang Yuyan, putri sulung klan Tang Dishu. "Apakah dia baik-baik saja?" tanya Tang Yuyan dengan khawatir. Xia Feng berkata, "Dia sedikit terluka, tapi dia akan baik-baik saja." "Ada apa denganmu? Saat ini, bolehkah aku datang kepadamu jika aku baik-baik saja?" tanya Tang Yuyan. Xia Feng tersenyum kecut. "Tentu saja, tapi, aku tahu apa yang ingin kau katakan," kata Tang Yuyan. "Kau ingin bilang kau sudah menikah, dan kau punya 4 wanita hamil, kan?" Xia Feng tidak tahu harus berkata apa lagi, tapi inilah yang ingin ia katakan. "Kau boleh bilang apa saja, tapi apapun yang kulakukan adalah urusanku," kata Tang Yuyan. "Kurasa pernikahanmu tidak akan bertahan lama. Kalau kau bisa menceraikan Shen Tutianyin, kau juga bisa menceraikan Fan Fan. Aku akan menunggu sampai hari itu tiba." "Kenapa kau melakukan itu?" Xia Feng mendesah. "Aku tidak sepadan dengan pengorbananmu. Aku tak berharga bahkan di Gunung Salju Tawang. Tapi kenapa kau lakukan itu? Kalau kau tak mencintaiku, kalau kau tak menyukaiku, kenapa kau lakukan itu padaku? Kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, jadi hidupku milikmu, semua yang kumiliki milikmu. Apa kau mengerti maksudku?" Tang Yuyan menatap Xia Feng, matanya berkaca-kaca. Xia Feng berkata, "Aku menyelamatkanmu karena kita kawan. Kalau itu kau akan melakukan hal yang sama untukku, kan?" Tang Yuyan berkata, "Itu berbeda. Aku tak pernah menganggapmu kawan. Kau yang merekrutku, jadi kau harus bertanggung jawab atasku." Xia Feng tersenyum getir. Berdebat dengan seorang wanita terkadang tak perlu. "Apa yang kalian bicarakan?" Giovanna menatap keduanya dengan rasa ingin tahu. Ia tak mengerti bahasa Mandarin yang diucapkannya. Xia Feng berkata, "Jangan khawatir. Berbaringlah dan istirahatlah." Giovanna mengangguk dan berhenti menyela. "Yuyan, aku punya pertanyaan untukmu." Xia Feng menatap tajam Tang Yuyan.
Kaulah yang menyuruh si pembuat onar di pernikahanku dan Fan Fan, kan? Tang Yuyan ragu sejenak, lalu berkata, akulah pelakunya. Aku yang melakukannya, dan aku mengakuinya. Kenapa? Xia Feng berharap Yuyan akan mengakuinya, tetapi ia tidak menyangka Yuyan akan melakukannya secepat dan sejujur itu. Fan Fan merebutmu dariku. Apa dia pernah minta maaf padaku? Apa dia memberiku kompensasi? Tidak, tidak ada. Dia melakukan hal yang begitu keterlaluan padaku. Apa masalahnya aku membuat onar di pernikahannya? Tanya Tang Yuyan dengan nada tegas. Xia Feng menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Seorang wanita muda adalah seorang wanita muda. Tang Yuyan punya caranya sendiri dalam menghadapi orang lain, yang sulit dipahami dan diterima oleh orang biasa. Kau boleh memukulku, kau boleh memarahiku, tapi kau tidak boleh, kata Tang Yuyan. Xia Feng berkata, baiklah, aku tidak ingin membahas masalah ini lagi. Jika kau datang kepadaku karena ini, kita sudah membicarakannya. Kembalilah. Aku tahu kau punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Apa salahku sampai kau memperlakukanku seperti ini? Lapisan kabut muncul di mata Tang Yuyan yang cerah. Ya, apa salahnya? Apa salahnya seorang wanita mengejar cintanya sendiri? Kau tidak melakukan kesalahan apapun, hanya saja. Setelah jeda, Xia Feng berkata, kau wanita dari keluarga Tang, dan aku tidak ingin menjadi bagian dari keluargamu. Apa kau mengerti? Tentu saja. Aku tidak bodoh. Tang Yuyan menatap Xia Feng. Setelah beberapa detik terdiam, ia berkata, apakah kau bilang jika aku meninggalkan sekte Tang, kau akan menginginkanku? Xia Feng tidak berani berbicara. Apa kau serius? Aku. Yuyan, tenanglah, aku tenang, kata Tang Yuyan. Tunggu saja. Xia Feng. Meninggalkan sekte Tang bagi wanita seperti Tang Yuyan bagaikan mati lalu terlahir kembali. Sungguh tak terkira baginya mencapai prestasi seperti itu. Namun, jika ia berhasil, apa yang akan dilakukannya? Itulah pertanyaannya. Membayangkannya saja sudah membuat Xia Feng pusing. Baiklah, mari kita mulai, kata Tang Yuyan. Sudah waktunya untuk mulai. Xia Feng tersenyum kecut. Masalahnya sederhana. FA dan keluarga Hattori dari Jepang bersekongkol untuk membunuhku. Orang Amerika memberi mereka informasi intelijen dan menjadi dalang di balik layar. Tapi semua orang sudah mati. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Hanya itu yang bisa ia ceritakan kepada Tang Yuyan tentang insiden itu. Ia tak bisa mengungkapkan detail prosesnya, bahkan detailnya. Seharusnya ia berbagi informasi tentang stasiun CIA di Kyoto. Tetapi ia tahu jika Tang Yuyan mendapatkannya, stasiun itu akan hancur dalam waktu 1 jam, yang akan membahayakan langkahnya selanjutnya. Jadi, meskipun ia tahu itu salah, ia tetap melakukannya. Kau benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk kukatakan? Tang Yuyan jelas tidak puas dengan jawaban ini. Xia Feng berkata, ya, hanya itu yang bisa kukatakan. Baiklah, aku pergi. Tang Yuyan berbalik dan pergi. Xia Feng memperhatikan kepergiannya. Saat mereka sampai di pintu, Tang Yuyan tiba-tiba berbalik dan bertanya, Xia Feng, ada lagi? Semoga kau cepat bercerai, kata Tang Yuyan. Xia Feng. Pintu bangsal tertutup, dan Giovanna akhirnya angkat bicara. Xia, apa yang kau bicarakan? Tidak ada, hanya masalah pribadi, kata Xia Feng. Giovanna tersenyum. Aku juga seorang wanita, dan aku tahu dia sangat mencintaimu. Xia Feng tersenyum kecut. Sembuhkan saja lukamu dan berhentilah mengkhawatirkan hal-hal sepele ini. Baiklah kalau begitu, kata Giovanna. Bisakah kau menggelitiku lagi? Jawab Xia Feng. Saat senja, kediaman Ping An dihiasi lampu dan dekorasi meriah, sebuah pemandangan yang penuh sukacita. Pengantin wanita dan ketiga pengiring pengantinnya berkumpul, mengobrol dan tertawa. Sentuh perutku, aku sentuh perutmu. Membahas pengalaman kehamilan. Pengantin pria ditinggalkan sendirian, tanpa pengawasan. Xia Feng mondar-mandir di luar pintu, melirik ke sana kemari, tampak gelisah. Seharusnya sekarang ia menghabiskan malam pernikahannya dengan Fan Fan, tetapi Fan Fan bahkan tidak meliriknya. Itu karena Xia Feng yang ini palsu. Xia Feng yang asli saat ini berada di kantor Liu Dun di markas Thunder Horse Group. Operasi FA dan keluarga Hattori telah gagal. Dan stasiun intelijen CIA di Kyoto pasti akan menghubunginya untuk menyelidiki dan menebus kesalahan mereka. Ia sedang menunggu kedatangan merpati pos milik kontaknya. Ia telah menunggu selama 1 jam, tetapi merpati itu masih belum muncul. Namun ia tidak terburu-buru. Ia bahkan belum membangunkan Xiao Qian untuk mencuri intelijen CIA di Kyoto. Membangunkan Xiao Qian dan mencuri intelijen CIA adalah sesuatu yang hanya bisa ia lakukan sekali. Setelah itu, Xiao Qian akan ditemukan dan disingkirkan. Oleh karena itu, hanya dengan sekali pakai, ia harus membangunkan Xiao Qian hanya pada saat yang paling kritis. Ia tidak berdiam diri selama masa penantian ini.
Ia mulai mencari pemasok peralatan di seluruh dunia, mencari peralatan yang cocok untuk memproduksi X-Metal dan drone. Tentu saja, semua peralatan akan dimodifikasi setelah tiba di Thunder Horse Group. Hanya peralatan yang dimodifikasi yang dapat dianggap sebagai peralatan Thunder Horse sendiri dan memenuhi standar produksinya sendiri. Meskipun pemerintah akan menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan Thunder Horse, peralatan produksi dalam negeri masih sedikit lebih rendah dibandingkan peralatan canggih asing, sehingga membutuhkan lebih banyak modifikasi dan menambah beban kerjanya. Oleh karena itu, ia rela membayar lebih mahal untuk mengimpor beberapa peralatan dari luar negeri. Beberapa waktu berlalu, dan malam pun tiba. Mungkinkah aku salah? Apakah kantor CIA tidak akan menghubungiku? Keyakinan Xia Feng goyah. Setelah duduk beberapa saat, ia berdiri dan bersiap untuk pergi. Saat itu, seekor merpati terbang dan mendarat tepat di meja Liu Dun. Tersembunyi di balik gelang kakinya terdapat sebuah catatan, yang terlihat jelas. Ia menerjemahkannya besok pukul 14, tembok besar Mutianyu. Xia Feng melepaskan merpati dan meninggalkan kantor Liu Dun. Saat Xia Feng kembali ke kediaman Ping An, ia telah kembali ke dirinya yang dulu. Liu Zhengnan, setelah menerima pemberitahuan, sudah pergi sebelum ia kembali. Memasuki rumah barunya, ia melihat keempat wanita di dalam. Semuanya berseri-seri dan mengobrol dengan gembira. Aku kembali, kata Xia Feng. Fan Fan menatap Xia Feng dan berkata, Zhengnan, jangan bercanda. Xia Feng menghampiri dan menampar pantatnya. Kau bahkan tidak bisa mengenali suamimu sendiri. Terdengar suara tamparan keras. Tamparan Xia Feng tidak kuat, tetapi suaranya keras. Fan Fan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluknya. Haha, siapa yang menyuruhmu membiarkan Liu Zhengnan menyamar sebagai dirimu? Seharusnya aku waspada. Kalau tidak bagaimana kalau dia sampai memakan susu kedelai itu? Xia Feng menamparnya lagi, kali ini lebih lembut. Kita harus kembali. Kalian harus istirahat, kata Lian Xiao sambil mengedipkan mata pada Jiang Rui dan Long Bing. Ya, sudah malam, kita harus kembali ke rumah dan istirahat. Long Bing dan Jiang Rui mengerti dan mengikuti Lian Xiao keluar. Xia Feng berkata tanpa malu, kenapa pergi? Bukankah lebih baik kalau kita bisa tidur bersama? Kalian mau? Kata Lian Xiao, lalu menghilang. Jiang Rui dan Long Bing juga pergi.